Tahun baru, semangat baru. Kalau kita hitung-hitung sudah 1 minggu nih tahun 2021 berjalan dan penyesuaian dalam berbagai sektor masih harus kita lakukan di masa pandemi COVID-19. Lalu apa saja tren yang akan berkembang di tahun 2021 dan bagaimana nih cara kita mempersiapkan diri untuk bisa survive, bisa menghadapinya? Sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Mas Yoris Sebastian, Founder and Creative Thinker dari OMG Consulting. Hai Mas Yoris. Selamat malam, Happy New Year. Happy New Year. Kemudian ada juga Mas Yuswo Hadi, pemerhati marketing. Halo Mas, selamat malam Mas Yuswo. Halo, Mbak Messi. Sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Oke, baik. Ini kita akan bahas dulu peluang cuan di era perubahan 2021. Banyak harapan. Saya ke Mas Yuswo dulu. Dari hasil riset yang sudah dilakukan oleh Inventure, ini kan ada pergeseran industri ekstrim, bahkan disebut juga dengan a whole new world. Jadi di dunia bisnis, selain semuanya serba digital, sebenarnya apa sih Mas bentuk pergeseran ekstrem yang dimaksud? Ya, jadi intinya kalau saya ringkes ada 4 hal yang perlu kita cermati di 2021, yang itu menuntut 4 hal ini saya nyebutnya 4 new rule of the game. Ya, yang pertama adalah kita menghadapi ekonomi di mana hygiene itu penting. Sehingga sektor-sektor yang terkait dengan hygiene, misalnya resto, makanan itu hygiene itu jadi prioritas utama. Yang kedua adalah low touch. Ya, low touch itu artinya persentuhan itu akan semakin kecil. Maka misalnya dalam hal transaksi, maka transaksinya harus touchless. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah less crowd. Ya, less crowd itu artinya kerumunan makin dihindari sehingga sektor seperti yang sangat crowded itu dia harus menyesuaikan diri. Dan yang terakhir terkait dengan pikir yaitu low mobility. Jadi pergerakan orang itu akan semakin terbatas yang kemudian itu menyebabkan orang misalnya tidak ke Bali gitu ya, tetapi ke Bandung atau ke Semarang gitu ya, karena kita jarak jauh nggak bisa gitu ya, karena dibatasi mobilitasnya. Ya, sekarang malah ditutup hanya Jawa Bali misalnya. Jadi 4 hal ini yang menyebabkan rule of the game di dalam industri itu berubah secara ekstrim, Mbak, secara mendasar. Itu yang perlu para pemain itu adaptasi di 2021. Nah, mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan 4 hal tadi, ya, yang pertama hygienity, yang kedua adalah low touch, yang ketiga adalah less crowd, dan yang terakhir adalah low mobility. Yang tidak bisa beradaptasi dia akan fall gitu ya, akan bisa tersingkir gitu. Baik Mas Yuswo, sekarang saya akan ke Mas Yoris. Mas Yoris, dari penjelasan tadi ini sebenarnya kemudian siapa yang diuntungkan? Apakah kemudian bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha atau justru menjadi tantangan tersendiri ini Mas? Iya, jadi seperti yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Siwo gitu ya, bahwa siapa yang bisa beradaptasi, karena kita sudah saksikan sebenarnya di 2020 ini, kita nggak bisa bilang hanya misalnya mereka yang bermain di digital atau yang hanya mereka yang bermain di health industri gitu yang diuntungkan gitu, karena ada banyak juga pelaku-pelaku bisnis yang bergerak secara cepat, beradaptasi secara cepat tapi tidak instan gitu ya, sehingga yang misalnya di Maret April masih sama-sama kaget itu akhirnya di akhir Oktober bahkan di akhir Desember tentunya mereka sudah meraup pendapatan yang lumayan karena kecepatan mereka beradaptasi, walaupun sekali lagi saya garis bawahi tidak instan prosesnya. Berarti mau tidak mau semua itu harus dilakukan ya Mas Yoris ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terutama ini bagi pelaku usaha di bidang non digital dan juga yang tadi disampaikan oleh Mas Yoris. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu karena kita akan sama-sama menyaksikan azan maghrib. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Connected dan kita masih membahas nih peluang dan juga tren bisnis di tahun 2021 bersama dengan pemerhati marketing Yuswo Hadi dan juga founder and creative thinker of OMG Consulting Yoris Sebastian. Ya Mas Yuswo, Mas Yoris, saya akan ke Mas Yoris dulu. Tadi terakhir bagaimana kemudian sektor-sektor usaha yang non-digital dan juga non-kesehatan ini bisa
bangkit dan survive di tahun 2021, Mas? Iya, benih-benihnya kita udah lihat gitu ya di 2020, siapa yang bisa cepat beradaptasi. Setelah kaget tentunya tahun 2020 ini banyak yang terkaget-kaget. Nah, harusnya di 2021 kita udah nggak kaget lagi, kita bisa lihat bagaimana kecepatan kita beradaptasi secara digital, juga beradaptasi melihat sebenarnya dunia kesehatan itu kan, industri kesehatan naik sekali, tapi ada banyak sekali sebenarnya peluang-peluang bisnis baru yang mengikuti kesehatan. Bahkan dari risetnya Mas Yuswo Hadi, terlihat sebenarnya masyarakat itu lebih percaya rumah sakit untuk membuat pelayanan online dibandingkan platform yang non-medical gitu ya. Nah, ini ada banyak peluang sebenarnya untuk kita mempersiapkan 2021 dan tidak terkaget-kaget lagi. Baik, itu tadi Mas Yuswo menyambung dengan apa yang dinyatakan oleh Mas Yoris. Kalau bicara soal tren ini nih sebenarnya akan berlangsung sampai kapan, Mas? Apakah sepanjang 2021 akan sama pattern-nya seperti tadi 4 konsep yang Mas Yuswo sampaikan, atau dengan adanya vaksin itu harapan baru dan kemudian merubah juga nih pola 4 hal yang tadi Mas Yuswo sampaikan? Jadi gini, perubahan konsumen itu tidak bisa berlangsung secara spontan. Jadi kita sudah berubah selama setahun, even nanti kalaupun vaksin itu ditemukan, tidak serta-merta kemudian kita akan balik ke normal, nggak begitu. Jadi untuk berubah ke normal, mungkin saya nyebutnya bukan normal tapi next normal, karena perubahan berikutnya ini tidak sama dengan sebelum pandemi. Jadi nanti akan berubah respon dari pandemi ini, saya nyebutnya next normal. Itu pun tidak akan bisa berubah langsung, elastis gitu. Begitu kan ada vaksin, kemudian langsung berubah, nggak begitu. Ya, ada vaksin pun kita harus lihat pertama adalah efikasinya. Ya, kemanjuran dan seterusnya. Yang kedua distribusi. Ya, sudah dapat informasi dari pemerintah, setidaknya sampai dengan akhir tahun itu distribusi juga masih belum bisa merata. So, saya simpulkan, sampai dengan akhir 2021 saya kira kondisinya akan secara konsumen, perubahan konsumen, kondisinya tidak akan berbeda jauh dengan kondisi di tahun 2020. Ya, jadi artinya stay at home, kemudian working from home, ya, kemudian medical from home segala macam itu akan masih berjalan dan perilaku konsumen makin robust, ya. Jadi mungkin nanti akan mengalami pemulihan lagi perilaku ini kira-kira nanti di akhir tahun. Tapi sepanjang tahun 2021 saya kira kondisinya dari sisi konsumen ya, bukan dari sisi bisnisnya. Dari sisi konsumen perilakunya saya kira akan nggak jauh berbeda dengan kondisi di 2020. Cuman tadi saya setuju dengan Mas Yoris, ya, bahwa sekarang lebih confident, sekarang bisa lebih memanage kehidupan kita. Kalau kemarin kita masih bingung, ya, tetapi dengan kita udah belajar setahun, customer itu sudah mulai bisa menata lagi, jadi sudah mulai adapt, ya, tetapi tidak berbeda jauh dengan kondisi di tahun 2020. Baik, Mas Yoris, ini tadi dinyatakan bahwa diamini juga oleh Mas Yuswo bahwa kalau 2020 kita beradaptasi, 2021 sudah mulai terbaca nih akan seperti apa. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pelaku-pelaku usaha ini bisa menghasilkan produk yang berbeda. Jadi kan pemasarannya sama nih, semuanya harus melakukan lewat konsep digital, harus dengan konsep-konsep less crowd, less touch dan lain-lain yang tadi disebutkan Mas Yuswo. Tapi gimana kemudian produknya ini beda dari yang lain sehingga menarik konsumen? Silakan Mas Yoris. Baik. Mas Yoris? Oke, baik. Mas Yuswo mungkin bisa juga nih menjawab. Oke. Bagaimana nih Mas biar produknya beda gitu, punya satu hal yang melekat di hati konsumen. Jadi loyalitasnya tinggi. Jadi begini, intinya adalah saya meringkasnya menjadi ATS ya. ATS itu amati perubahannya, temukan problemnya dan kemudian solusikan gitu. ATS, ada ATM, ada ATS. Nah, kita bisa beda itu bukan asal beda, tetapi beda itu kalau kita pertama-tama mengetahui perubahan perilakunya. Jadi customer centric. Customer centric itu artinya teman-teman harus lihat betul-betul apa butuhnya konsumen. Tadi kan saya katakan berubah ya. Nah, butuhnya konsumen, prioritas konsumen itu berubah. Nah, teman-teman mesti harus baca dulu perubahannya di mana sebelum bisa menciptakan
solusi atau menciptakan konten atau menciptakan value yang berbeda. Jadi berbeda itu mesti harus fokus ke customer. Karena butuh atau nggak butuh itu ditentukan oleh perubahan konsumen itu. Nah, teman-teman, sebelum 2 Maret sama setelah 2 Maret 2020 itu perubahan konsumen itu drastis, maka siapa yang bisa membaca perubahan dan siapa yang bisa menciptakan konten atau value yang berbeda, dia akan memenangkan persaingan. Jadi perbedaan itu harus fokus ke customer, Mbak. Jadi tidak bisa hanya asal beda, asal unik, tetapi perbedaan atau uniqueness yang mengacu kepada kebutuhan konsumen selama pandemi. Itu kuncinya di situ. Kalau dari sejumlah sektor begitu yang paling dibutuhkan berarti selain kesehatan tadi apalagi Mas kalau dari hasil riset? Sebenarnya cuma 3 ya, cuma 3. Yang pertama adalah makan minum. Oke. Ya, ini yang paling bisa survive. Yang kedua adalah kesehatan, ya, apapun yang terkait dengan kesehatan, terutama imunitas. Dan kemudian yang ketiga adalah hal yang keterkaitan dengan virtual atau digital. Karena semua sekarang kita kerja, kita sekolah, ya, kita ke rumah sakit itu dilakukan secara digital. Jadi yang tumbuh adalah di 3 itu sebenarnya. Makanya teman-teman para pemain harus, ya, di 2021 ini harus mulai bisa shifting ke sektor-sektor yang masih rising, bukan sektor-sektor yang falling. Gitu. Yang rising adalah nggak jauh dari basic needs berupa makan minum, kemudian kesehatan, dan yang ketiga adalah berbagai aplikasi yang memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas secara virtual. 3 itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Yuswo. Sekarang saya akan kembali ke Mas Yoris, ini sudah bergabung kembali. Mas Yoris, tadi saya sempat menanyakan bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan produk-produk yang punya nilai berbeda jika dibandingkan dengan produk-produk lainnya sebagai pesaing begitu Mas. Ini apa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha, Mas? Ya, ini bagaimana tadi kita bisa kreatif, cepat membaca situasi. Kayak misalnya saya ambil contoh yang saya sendiri deh ya, akhir tahun kemarin saya lihat banyak juga anak-anak yang nggak pergi kemana-mana, kan di rumah aja gitu ya, karena memang dihimbau liburan akhir tahun di rumah aja. Nah itu belum pernah kepikiran sama sekali kita bikin acara virtual kids party gitu ya, jadi pesta ratusan anak gitu dari seluruh Indonesia, kita bikinin pesta di rumah, jadi barang-barangnya dikirim ke rumah, jadi mereka bisa lap segala macam, balon dan lain sebagainya, terus menggunakan Zoom. Ternyata seru banget gitu loh, dan engagement anak-anak itu tuh menarik sekali. Nah ini yang memang kita sama-sama harus belajar, dan karena orang-orang di rumah aja akan cukup lama, engagement seperti ini yang akan terus terjadi, yang sebenarnya kalau ditanya contohnya mana, nggak pernah ada contohnya gitu kan, bisa berkumpul dengan anak-anak dari berbagai kota di Nusantara ngerayain akhir tahun di rumah aja. Oke, kalau untuk mengasahnya seperti apa Mas Yoris mengasah untuk tahu peluangnya ada di situ gitu. Kalau tadi kan Mas Yuswo sempat menyatakan bahwa salah satunya bisa dilihat kebutuhan dari konsumennya apa gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Yoris? Iya, betul sekali. Jadi Mas ya melist down sebenarnya kan dari keadaan yang ada, dan ini kan akan terus terjadi, sebenarnya di list down kira-kira kebutuhannya apa dan apa yang kita bisa sesuai dengan kompetensi kita menghadirkan ke sana. Kayak segala sesuatu lebih personal gitu. Toko buku agak sepi gitu loh. Kita keluarin buku yang bisa di custom nama anak, karena anak akan lebih banyak di rumah, bisa dibacain dongeng sama orang tuanya, akan seneng kalau baca bukunya, namanya nama saya, jadi bisa di custom nama anak, nama panggilan orang tua. Hal-hal seperti itu tuh dari kita belajar sensitif, melihat kejadian, dan juga menghargai inovasi-inovasi apa yang lahir di masa pandemi ini, dan dari situ kita menantang diri kita. Kalau dia bisa kepikiran kayak gitu, saya kira-kira bisa kepikiran apa ya. Jadi melatih, merangsang kreativitas kita dengan melihat berita-berita yang kreatif juga. Oke, berarti lihat sekitar, amati dulu, kemudian nanti bisa dilakukan, konsepnya bisa ditiru, kemudian dimodifikasi untuk bisa menghasilkan produk yang juga kreatif ya Mas Yoris ya? Iya. Baik, Mas Yuswo, kalau kita bicara soal suatu produk, ini kan kaitannya tidak hanya pelaku usaha saja, tapi bagaimana kemudian memenuhi kebutuhan dari konsumen kan. Kalau dari riset yang dilakukan oleh InVenture ini, menyatakan bahwa pada tahun 2020 pendapatan konsumen ini menurun, tapi pengeluarannya meningkat, Mas. Nah, ini bagaimana kemudian untuk para konsumen bisa lebih bijak untuk mengelola belanja mereka di tahun 2021 agar
pengusahanya bisa cuan, tapi kitanya juga nggak buntung gitu, Mas. Sebenarnya kita kena krisis itu karena konsumen nggak spending, Mbak. Jadi malah justru di masa-masa krisis, emak-emak ini mesti harus banyak spending. Ya, yang menyebabkan kita terkena krisis adalah karena apa namanya, kita mesti harus spending, ya. Nah, makanya karena ini banyak keluarga kesulitan, maka memang peran pemerintah penting untuk mendorong spending ini. Jadi melalui bantuan langsung dan seterusnya, ya. Nah, jadi yang terjadi memang makin lama spendingnya akan makin dikurangi karena banyak layoff, banyak yang apa namanya terkena PHK atau gajinya dipotong segala macam. Ketika pendapatan turun, maka kecenderungan dia akan spendingnya akan mengecil. Ya, sebelumnya ditabung, ya ditabung. Tetapi sekarang ini di akhir-akhir tahun ini sudah mulai mantap. Ya, mantap itu artinya makan tabungan. Nah, ini mesti memang pemerintah harus cepat untuk support untuk nge-push spending ini karena kita mengalami pemulihan itu kalau kita itu spending gitu. Ya, justru malah diarahkan untuk spending, ya. Dengan spending maka kemudian toko akan buka, pabrik akan berjalan gitu sehingga kemudian karyawannya bagus, dapat gaji ini untuk spending lagi, muter lagi gitu, ya. Makanya justru sekarang didorong untuk kita justru spending agar ekonomi itu muter lagi. Itu, Mbak. Oke, berarti harus spending tapi tetap harus diperhatikan bijak ya, Mas ya, dalam berbelanja begitu agar tidak nanti kantongnya jebol juga gitu. Tadi mantap makan tabungan, nanti habis tabungannya, jangan sampai seperti itu karena kita harus juga punya dana darurat ya. Oke, saya akan ke Mas Yoris. Mas Yoris, kita kembali lagi bicara segala hal yang serba digital. Sebagai individu, kita juga harus memperkaya diri, harus menambah skill-skill nih, Mas, untuk bisa survive di tahun 2021. Apa saja kemudian skill yang dibutuhkan untuk bisa terus survive di 2021? Ya, selain tadi yang saya sudah sampaikan, creativity itu dari tahun 2000 dari dulu sudah diramalkan akan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan di 2020 dan akan terus sampai 2025. World Economic Forum juga di tahun 2020 mengeluarkan skill-skill yang diperlukan untuk hingga ke 2025 dan salah satu yang saya mau highlight sebenarnya justru skills untuk resilience, stress tolerance dan flexibility karena nih suka tidak suka terlalu lama di rumah saja itu juga memang memerlukan skill yang baru gitu ya untuk bisa tetap. Tadi juga benar sekali dibilang dari surveinya Mas Yusuf Hadi bagaimana anak-anak ini sekolah dari rumah akhirnya jadi udah terlalu terbiasa gadget gitu ya. Nah, ini bagaimana nih kita bisa resilience, bagaimana kita bisa memikirkan mainan-mainan non-gadget misalnya untuk kita di rumah, sehingga kita fair juga, kita nggak hanya marahin anak gitu karena dia gadget terus, tapi juga terus di-provide dengan berbagai mainan-mainan non-gadget yang mungkin tidak perlu mahal, tapi ada interaksi menggunakan non-gadget ini. Menyambung tadi Mas Yoris, ada adiksi begitu ya terhadap gadget, kemudian juga jadi pergaulannya hanya terbatas, semuanya serba virtual, sekolah virtual. Akan ada dampaknya nggak sih, Mas, terhadap kreativitas dari anak-anak, kreativitas kita sebagai manusia? Kan pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial ya, butuh adanya interaksi itu yang tadinya bisa face to face, sekarang semuanya dibatasi, diutamakan melalui digital. Ya, secara kreativitas justru mungkin ini justru anak-anak ini justru kreativitasnya tuh tingkat tinggi ya, jadi bahkan dipercepat dan proses digitalisasi mereka tak terbendung gitu. Tapi memang tadi nih, bagaimana di luar sekolah itu kita tetap bikin juga jadwal di mana mereka istilahnya video call bersama teman-teman mereka. Walaupun tentu ya lari-lari, kontak fisik segala macam itu yang masih kita perlu pikirkan gitu. Termasuk juga untuk orang dewasanya. Kalau dia di rumah terus gitu ya, even dia misalnya olahraga tapi dia kurang jalan keluar segala macam itu juga penting. Jadi memang kita harus ekstra kreatif untuk memikirkan bagaimana kita bisa bertahan, bukan hanya bertahan dari sisi keuangan tadi Mas Iwo bilang makan tabungan, tapi juga bagaimana dengan apa yang ada itu kita tetap bisa melakukan hal-hal yang seperti ada. Bahkan misalnya kalau untuk orang kantoran bikin acara makan siang bareng secara virtual. Jadi nggak ngomongin kerjaan gitu loh, benar-benar makan, punya makanan dia masing-masing, tapi ya tadi, kita manusia itu makhluk sosial, jadi memang kita harus tetap mengupayakan walaupun untuk saat ini memang sebaiknya secara virtual saja. Baik, jadi
interaksi sosial tetap bisa dijalankan, tapi memang medianya lewat itu tadi ya, lewat digital semuanya, go digital. Terakhir saya ingin ke Mas Yuswo dan juga ke Mas Yoris, boleh tidak disebutkan 3 kata atau 3 hal yang harus kita lakukan di tahun 2021 agar kita sama-sama bisa terus bertahan, survive dan juga cuan nih di tahun 2021. Ke Mas Yuswo dulu. Ya, yang pertama adalah ya, listening artinya kita harus banyak mendengar apa yang terjadi di tengah perubahan ini. Ya, yang kemudian yang kedua adalah agility. Agility itu adalah kecepatan kita, nggak hanya cepat ya, tetapi lincah dan adaptif terhadap perubahan itu. Dan yang terakhir adalah eksekusi, karena kita adaptif, kita punya pemikiran hebat. Kalau kita nggak melakukan execution, maka kita nggak menghasilkan result. Jadi di masa pandemi, saya kira di 2021 masih kira-kira masih akan sama tough-nya dengan 2020. Maka yang diperlukan adalah yang pertama kita mesti banyak mendengar, banyak melihat, ya listening. Yang kedua kita mesti harus cepat merespon tiap kali perubahan. Dan ujungnya adalah kita mesti harus untuk create profit, create revenue, kita mesti harus action atau kita harus execution. 3 itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Yuswo. Kalau Mas Yoris apa nih, Mas? Ya, saya setuju Mas Yuswadi, apalagi kemarin juga bareng di akhir tahun kita bikin Outlook 2021 gitu ya, ngobrol-ngobrol bareng secara virtual. Mungkin saya menambahkan 3 hal yang dari saya itu adalah bagaimana kita tidak berhenti belajar gitu ya, karena tahun 2020 kemarin menurut saya juga tahun yang sangat bagus, banyak sekali pelajaran, itu menghiasi hampir semua timeline-nya orang. Nah, tapi bagaimana nomor 2-nya adalah bagaimana kita melakukan action dari pelajaran yang sudah kita pelajarin di 2020. Dan yang ketiga yang saya selalu ingatkan adalah it's never about you. Jadi yang berhasil di 2020 juga saya lihat adalah orang-orang yang justru memikirkan orang lain. Sehingga dari situ mereka bisa berhasil di 2020. Jadi pelajaran dari itu yang kita harus terus belajar. 2021 juga vaksinasi, tadi Mas Siwo juga bilang bahwa vaksin adalah game changer gitu ya. Jadi kita harus belajar lagi, lihat lagi dengan situasi yang mungkin akan baru lagi setelah vaksin ini. Dan jangan lupa untuk memikirkan orang lain sehingga bisnis kita bisa cuan di 2021. Baik, salam cuan di 2021 dan selanjutnya ya. Terima kasih banyak Mas Yuswo Hadi dan juga Mas Yoris Sebastian sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected malam ini.